الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز والنجاة يوم نلقاه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Terhormati Bapak Ketua Masjid serta jajaran pengurus dan juga para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah para sholat subuh yang mudah-mudahan diterberkati di sini apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan, umur panjang dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat dan mengirimkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk bahagian dari umatnya yang mendapat syafaatnya jauh di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Allah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita berkumpul mudah-mudahan sesuai dengan doa kita berdoa khususnya mudah-mudahan Indonesia dan dunia pada umumnya mudah-mudahan terlepas daripada wabah yang melanda kita, mudah-mudahan kita selamat dan terpelihara dari wabah penyakit, insyaallah mudah-mudahan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya sering sampaikan Bapak Ibu, lastu aula minkum wala a'lamu minkum. Bukan yang berbicara ini lebih mulia, lebih pandai, akan tetapi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita hanya saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, sebatas itu saja. Lastu aula minkum wala a'lamu minkum. Bukan yang berbicara ini sudah lebih mulia, lebih bersih, lebih pandai, dan kita hanya mengingatkan satu sama lain. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya muliakan. Maka pada kesempatan ini Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya, yaitu sholat sebelum sholat subuh. Kalaupun disebutkan sholat sunnah fajar, tapi maksud daripada sunnah fajar itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang kita sebutkan dengan qobliyah subuh. 2 rakaat tadi Bapak Ibu sudah laksanakan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma tak dibayar cash, tunggu nanti di hadapan Allah ada balasannya. Kalau langsung dibayar cash, masjid tak mau sampai ke jalan itu orang mau sholat sunnah sebelum subuh. Tapi itu Nabi SAW mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat sunnahnya, akan
akan tetapi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi SAW dibandingkan sholat-sholat yang lain, maka sangat bersemangat untuk mengerjakan. Nabi baca sangat sederhana, dikatakan dalam satu riwayat sangat ringan. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian ayat dia baca Al-Kafirun, dia ayat Al-Kafirun. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, kemudian dibaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Saya rasa kita semua hafal di sini. Qul huwallahu ahad itu juga ayat langganan. Inna a'tainaka al-kautsar. Wassalli li rabbika wanhar. Sudah dicoba watini wa zaitun, ujung-ujungnya nanti minal jinnati wan nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi melaksanakan, kita juga alhamdulillah sudah melakukan itu. 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnahnya sudah seperti itu, apalagi salat subuhnya. Kemudian dikatakan Nabi dalam satu riwayat, siapa yang setelah sholat fil ghadati summa qa'ada, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, yazkurullah, baik itu berzikir mengingat Allah atau membaca Al-Quran ataupun ada majelis ilmu, hatta tatlu'a syamsu, sampai nanti terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian mereka melakukan sholat 2 rakaat. Tadi sudah disebutkan bab kedua yang kita sebutkan dengan sholat sunnah Isra. Maka siapa yang melaksanakan itu, kata Nabi, sholat berjamaah summa qa'ada, kemudian mereka menunggu, tidak keluar masjid kecuali batal wudu, hatta tatlu'a syamsu, sampai nanti terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka orang itu mendapatkan pahala sama dengan orang haji dan umrah, yang kita sebutkan dengan sholat sunnah Isra. Tapi tidak menggugurkan pahala, tidak menggugurkan kewajiban haji. Ada usah haji itu apalah, sudah sholat Isra setiap minggu, tidak. Pahala itu didapatkan, kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Orang yang melaksanakan itu, dia tunggu habis sholat subuh tadi, kita tunggu sampai nanti terbit fajar, kalau nggak salah sekitar jam 6.12 atau jam 6.10, maka masuk waktu sholat 2 rakaat. Yang pakai lapasnya sengaja sholat sunnah Isra 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang tidak pakai niat lapasnya, niat dalam hati, kemudian terpilih Allah Ta'ala sholat 2 rakaat. Bacaan terserah, Fatihah itu ukurlah sholat dan lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi, tidak sah sholat kecuali membaca Fatihah pada setiap rakaatnya, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Hanya berbeda pendapat satu, tapi itu pun pendapatnya dibantahkan dengan pendapat-pendapat yang masuk Imam Malik. Imam Malik pernah berkata, kita punya mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun yang kita sebutkan dengan Hanbali. Empat-empatnya ini ada. Imam Malik apa dia katakan, kalau sholat itu berjamaah maka makmum tak perlu baca Fatihah. Itu pendapatnya Imam Malik. Dalilnya, kata Imam Malik, idza quri'atil Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum tuflihun. Kalau dibacakan Al-Quran maka dia melaksanakan, maka akan termasuk orang yang beruntung. Maka kata Imam Malik, Al-Fatihah itu juga bahagian dari Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Malik, kenapa tidak perlu baca Fatihah makmum kalau dia berjamaah? Kalau ada orang yang terlambat datang sholat, yang kita sebutkan dengan masbuk, ketika dia sampai di masjid, imam ketika itu baca ayat minal jinnati wan nas, kemudian imam takbir, kemudian imam ruku dan dia takbir. Kan batas masbuk, kalau imam masih sempurna ruku dia datang, masih terhitung 1 rakaat. Kalau posisi imam masih ruku sempurna, dia datang Allahu Akbar, kemudian langsung ruku ikut imam, maka dia terhitung 1 rakaat. Maka kata Imam Malik, makmum itu tidak baca Fatihah. Tak suka kita baca Fatihah Allahu Akbar langsung ruku. Maka itu menerangkan Imam Malik boleh tidak membaca Fatihah. Cuma jumhur ulama, Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan sebagian pengikut Imam Malik mengatakan tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan
hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali membaca Fatihah pada setiap rakaatnya, baik itu sholat sunnah dan sholat wajib. Makanya ketika imam waladhdallin amin membaca ayat kita juga baca Al-Fatihah. Setelah terbit matahari, terbit fajar, kemudian mereka sholat 2 rakaat, dan sholat ini tidak berjamaah, dilakukan sholat sendirian. Yang memakai lafaz niat silakan, yang tidak pakai lafaz niat dalam hati Allahu Akbar. Maka kata Nabi, kana lahu kahajjatin wa umratin, orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang haji, kemudian pahala seperti orang umrah. Apa balasan orang yang haji? Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Cuma karena Nabi ditanya, bagaimana contoh haji mabrur itu ya Rasul? Dalam satu riwayat Nabi memberikan contoh 2, i'amut ta'am wa thayyibul kalam. Haji mabrur itu kata Nabi dalam satu riwayat disebutkan 2 contohnya. Perilaku orang yang mendapat haji mabrur, i'amut ta'am, senang untuk berbagi, suka untuk bersedekah, senang untuk memberi. Contoh yang pertama. Wa thayyibul kalam, kemudian orang itu senantiasa bicara yang baik. Bicara yang baik-baik itu salah satu contoh disebutkan Nabi ketika ditanya haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ditanya seperti apa orang yang mendapatkan haji mabrur, maka Nabi katakan i'amut ta'am, senang untuk memberi, senang untuk berbagi. Wa thayyibul kalam, kemudian bicara, sedang bicara yang baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat 2. Sholat sunnah lebih baik mulai daripada isinya. Nanti insyaallah sudah disampaikan, kita menunggu sampai zuhur, kemudian kita sholat mendapatkan pahala orang haji dan umrah, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan kewajiban untuk melaksanakan umrah bagi yang sudah mampu. Kalau mungkin sekarang kalau sudah berangkat atau tidak tahun ini, kita serahkan saja kepada Allah dan kita serahkan kepada mereka yang punya wewenang untuk itu. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Maka pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan mengingatkan kepada saudara kami, ada dalam satu riwayat disebutkan hadis ini diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini Bapak Ibu sahabat Nabi. Al-Ansar berarti orang Madinah. Karena kita sebutkan muhajirin itu orang yang pindah dari Makkah ke Madinah, kita sebutkan dengan muhajirin, orang yang pindah. Orang yang ada di Madinah disebutkan dengan kaum Ansar, orang yang menolong orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Ketika Nabi SAW pindah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah disambut baik oleh orang-orang Madinah. Beda dengan Taif. Ketika Nabi sampai di Taif, orang Taif itu ngasih pilihan kepada Nabi, ya Muhammad, kalau kamu tinggal di Taif, kamu akan kami bunuh. Tapi kalau kamu keluar dari Taif, kamu akan kami lempari dengan batu. Pilihan yang sangat sulit, bertahan mati dibunuh, keluar dari Taif dilempari dengan batu. Maka tidak ada pilihan, Nabi keluar dari Taif, dilempari mereka dengan batu. Sejarah mencatat sampai berdarah pelipisnya Nabi. Ada yang mengatakan berdarah mata kakinya Nabi SAW yang dilempari oleh orang-orang Taif sebelah utaranya Makkah. Bapak Ibu yang pergi haji atau umroh mungkin ada pakai sampai pergi ke Taif. Di sana dimakamkan Abdullah bin Abbas. Ada masjid di situ. Abbas ini pamannya Nabi, saudara kandung Abdullah. Kemudian Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini sepupunya Nabi, cuma usianya beda jauh, hampir sekitar 19-20 tahun. Maka Nabi selalu panggil dia ya Ibnu Abbas, wahai anak Abbas, anak pamannya. Ada masjid di Taif dan di situ makamnya Abdullah bin Abbas. Tidak diterima di Taif, pulang lagi ke Makkah. Setelah sampai di Makkah,
Maka setelah orang-orang Quraisy 13 orang pembesar Quraisy didampingi Abu Jahal 14, mereka musyawarah berkumpul di pagi hari Kamis 28 Safar, nggak salah itu, berkumpul hasil kesepakatan mereka bagaimana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti malam tengah malam Jumat. Maka kita suruh orang masuk ke rumah Nabi, kemudian langsung bunuh di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu selesai musyawarah, maka Jibril dengan izin Allah menyampaikan kepada Nabi hasil kesepakatan orang-orang Quraisy yang musyawarah di Darun Nadawah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar Siddiq untuk pindah ke Madinah. Pindah sudah lama direncanakan, cuma waktu yang pas belum tepat. Setelah itu Nabi SAW mengajak Abu Bakar tidak lagi bertanya kenapa pindah, kapan pindah. Sami'na wa ata'na, kapan kita berangkat. Saya dengar, saya bantu, kapan rencana mau berangkat kita. Nabi katakan nanti malam Jumat. Maka Nabi SAW bersembunyi di belakang, di dalam di gua Jabal Sur. Bapak Ibu yang sudah haji umrah bisa lihat tingginya Jabal Sur. Sembunyi di situ hari malam Jumat tengah malam, kemudian malam Isnin melanjutkan perjalanan. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin tengah malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan sampailah di Kubah hari Isnin tengah hari. Sini tengah malam, Isnin tengah hari, Sabtu Minggu 7 hari. Kalau sekarang kita tempuh hanya 6 jam. Terus Madinah Makkah. Sampai di Kubah. Setelah sampai di Kubah disambut baik oleh orang-orang Madinah. Qala badaru alaina marhaban ya jaddal Husaini marhaban ya nurul aini, disambut baik. Maka ketika ini kisah Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka orang-orang Madinah berebut untuk menyambut Nabi dan ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal sementara di rumah mereka sebelum Nabi bangun rumah. Sambut baik, banyak yang minta untuk di rumahnya dulu sebelum bangun rumah. Karena Nabi belum punya rumah di Madinah pada waktu itu, baru sampai, kemudian disambut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu biarlah kendaraan Nabi unta yang memilih tempat di mana dia tinggal. Di mana nanti unta ini berhenti, maka disitulah saya tinggal untuk sementara. Maka unta ini berjalan, maka berhenti di salah satu rumah, dan rumah itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ini mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, para nabi dan para rasul itu punya sifat kebiasaan 4. Para nabi dan para rasul itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya 4 kebiasaan. Punya sifat 4. Ada sifat kebiasaan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebelumnya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Musa sampai Nabi Isa, itu punya ada 4 sifat mereka ataupun kebiasaan mereka. Disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para rasul itu punya sifat al-haya. Al-haya, punya sifat al-haya, artinya sifat malu. Para nabi dan para rasul itu mempunyai sifat malu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula, ada perkataan yang dari dulu, kata Nabi, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, perkataan itu juga masih disampaikan Nabi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak. Nabi punya sifat malu. Kalau sekarang kita lihat krisis rasa malu, tak malu, semua tak malu. Jadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sudah mengingatkan itu. Katakan Abu Ayyub Al-Ansari, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sangat pemalu. Kemalunya gadis pilihan orang Arab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu dari sifat. Maka terkadang satu kisah, Nabi ketika kelihatan pahanya, dia tahu orang melihat pahanya, maka saking malunya dia pingsan.
Dulunya Nabi kelihatan betisnya, ya, bukan paha betisnya. Sepakat para ulama betis itu bagi laki-laki belum termasuk aurat. Aurat laki-laki itu antara pusat dengan lutut, ya, saja aurat. Makanya boleh sholat pakai singlet kalau hukumnya sah, cuma tidak pakai kurang adab. Laki-laki itu sepakat para ulama adalah auratnya mulai dari lutut sampai ke pusat. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan dua telapak tangan. Muka dan dua telapak tangan. Maka Nabi pingsan dengan kelihatan betisnya. Itu saking Nabi punya sifat malu. Karena mana ada kita bapak-bapak yang kelihatan pahanya sampai pingsan. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haya, Nabi punya sifat malu. Nabi sebelumnya juga kata Nabi, mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula. Para nabi-nabi terdahulu juga punya sifat malu. Dan ini juga mudah-mudahan ada pada diri kita yang berbicara ini juga sama. Al-haya, sifat malu. Kemudian yang kedua disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-misik. Para nabi dan para rasul itu punya kebiasaan selalu memakai minyak wangi-wangian, makanya sunnah. Pakai minyak wangi-wangian. Ini istilah ulama dengan yang pakai semprot alkohol, ada alkoholnya, ada sebagian ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka silakan mau dipakai, ada yang membolehkan, mau tidak pakai juga silakan. Yang oles juga ada yang tidak ada alkoholnya itu. Maka naik para rasul itu punya kebiasaan pakai minyak wangi. Bukan berarti Nabi itu keringatnya bau, beda. Nabi punya kelebihan Bapak Ibu. Bapak dikatakan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini 10 tahun usianya, maka diserahkan oleh ibunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal dengan Nabi. Maka usia Anas bin Malik 20 tahunan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun tinggal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau disalam tangannya Nabi, tetapi tak sempat bertemu dengan Nabi, tapi pernah salaman dengan Nabi, dan mungkin bermimpi pun belum pernah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Kalau dipegang tangannya Nabi, disalam tangannya itu lebih lembut dari sutra. Itu bisa bayangkan, itu kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya dikata Anas bin Malik lebih lembut dari sutra. Dan kalau dicium keringatnya Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Bedanya kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya kelebihan. Kata Ummu Sulaim, apa dia katakan? Keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wangi seperti wanginya minyak kasturi. Makanya kalau ada orang yang mengaku Nabi, sebelum jauh-jauh cium dulu ketiaknya. Kalau ketiaknya apa berarti bukan Nabi itu. Nabi SAW al-misik memakai, bukan berarti dia bau, tapi sebenarnya memakai wangi-wangian dipakai oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi juga, dan Nabi sebelum al-misik memakai wangi-wangian. Ya. Kemudian yang ketiga as-siwak. Kemudian yang ketiga memakai siwak. Kalau ada saudara-saudara kita, bapak-bapak yang pakai siwak, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laula an asuqu ala ummatin la amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin atau inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, benar. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, saya akan suruh mereka bersiwak inda kulli sholatin, ketika mau sholat, atau inda kulli wudu'in, atau ketika hendak berwudu. Ada, kalau sekarang sudah banyak kita temukan kayu itu sunnah juga. Ya, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang pakai kayu siwak ketika mau sholat dipakai. Apa kata Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu pakai siwak. Kalau Nabi sudah pakai summa fa'tini, dia berikan kepadaku, summa fa'aksilhu, kemudian saya cuci, saya basuh, summa fa'ilai, kemudian saya berikan lagi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia pakai. Maka orang kalau ada bapak-bapak yang pakai kayu siwak, sunnahnya dicuci, dibasuh, jangan tadi basuh. Sampai 2 minggu tak dicuci nanti masuk dalam kantong. Apalagi musim durian dan jengkol dan lain sebagainya. Anda cuci, gosok, kantongi. Ibu-ibu kalau ada suami yang pakai siwak tanya beberapa hari tak dicuci. Jangan biarkan tak dicuci ya. Sunnahnya begitu. Apa kata Nabi kalau tidak memberatkan? Nabi kan sudah tahu sebetulnya. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya suruh mereka bersiwak ketika hendak berwudu dan ketika hendak sholat. Ini yang dibantah oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan dulu kan siwak karena nggak ada sikat gigi. Karena sudah sikat gigi, tidak ada siwak lagi. Tapi tidak dibantah dengan kelebihan siwak ini. Orang yang bersiwak itu yang senantiasa bersiwak kata Nabi akan mudah ruhnya keluar dari jasadnya. Kalau mau mati, bukan mempercepat mati. Kalau memang sudah waktunya mati akan mudah seperti itu. Orang yang senantiasa bersiwak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin atau inda kulli wudu'in." Ketika hendak sholat dan kemudian ketika hendak berwudu. Maka ketika kumpul Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ketika bercerita tentang siwak, maka karena para sahabat ini Bapak Ibu, kalau mereka itu pernah dilakukan Nabi, maka mereka akan senantiasa bagaimana supaya melakukan apa yang pernah dilakukan Nabi, kalaupun sifatnya itu bukan wajib. Maka Abu Hurairah itu termasuk salah satunya Bapak Ibu. Abu Hurairah itu hanya 3 sampai 4 tahun setelah dia masuk Islam, maka 3 sampai 4 tahun dia hidup dengan Nabi, maka kemudian Nabi wafat. Hanya 4 tahun saja lebih kurang tinggal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia masuk Islam, termasuk sahabat yang agak belakangan masuk Islam, masih hidupnya Nabi 4 tahun setelah dia masuk Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia. Yang kita kenal kalau ibu baca hadis itu paling banyak diriwayatkan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah namanya Abdurrahman Ad-Dausi. Cuma karena Nabi memberikan gelar kepadanya Anta Abu Hurairah, karena pernah Nabi ketemu dengan Abu Hurairah itu ada anak kucing di kantong jubahnya. Ketika bertemu dengan Nabi, anak kucing ini keluar. Maka ketika itu Nabi katakan kepadanya Anta Abu Hurairah, Anta kamu Abu bapak Hurairah kucing. Anta Abu Hurairah, kamu bapak kucing, karena dia bawa anak kucing itu. Maka sampai sekarang kita lihat hadis itu paling banyak diriwayatkan disebutkan Abu Hurairah. Sangat jarang disebutkan namanya. Nama aslinya Abdurrahman Ad-Dausi, tapi sangat jarang kita temukan disebutkan. Hanya disebutkan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya anak kucing. Anta Abu Hurairah, kamu bapak anak kucing. Ya, kalau kita terjemahkan. Makanya nanti kalau banyak baca dia buku Abu Hurairah datang lari anak bikin nama Abu Hurairah, artinya yang kucing loh. Tidak semuanya. Kalau dia bahasa Arab jangan langsung ini, apalagi sekarang kan lagi tren nama dia di Google ada artinya ya. Jangan kasih nama, karena kejadian nama anak itu Amirul Maisir. Dia kasih nama Arab, kalau kedengaran sekilas luar biasa. Amirul Maisir. Amir artinya pemimpin, Maisir artinya judi. Jadi nama anak itu Amirul Maisir, pemimpin judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasi, menyembelih untuk berhala, maka itu adalah perbuatan setan. Itu ayat pengharaman khamar. Tak boleh lagi minum khamar. Karena khamar ini kebiasaan orang jahiliyah Bapak Ibu, tidak, ayat itu tidak sekaligus turun untuk pengharam, 3 kali dia. Yang pertama kata Allah ya Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar, qul fihi ismun katsir wa manafi'u linnas wa ismuhu akbaru min naf'ihima. Sampaikan kepada mereka khamar itu ada manfaatnya, tapi kemudian ada mudaratnya. Manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, artinya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu satu.
berarti masih bisa minum, tetap masih konsumsi mereka. Ada sahabat yang minum ketika itu mereka sholat. Setelah sholat dia bingung, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abudu wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abudu. Tak ketemu lakum dinukum waliyadinnya. Ini jangankan orang mau, orang sehat aja kadang sering bingung ayat ini. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abudu. Tak ketemu mana lakum dinukum waliyadinnya. Karena ayat itu sering berulang. Maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau kalian kondisi mabuk. Dua, berarti masih boleh mabuk, yang tidak boleh kalau sholat. Di luar sholat boleh. Ayat itu menunjukkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat kalau posisi kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Berarti masih bisa minum. Jadi kalau mau sholat jangan mabuk. Maka setelah itu turun ayat yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini ketegasan, tidak boleh minum, tidak boleh minum khamr. Tapi ayat ini Bapak Ibu tidak dihapus. Ayat pertama mengatakan khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, masih ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua surah Al-Maidah itu masih ada, jangan kamu sholat ketika kamu mabuk, tak dihapus ayatnya. Ayat yang ketiga surah Al-Maidah itu menegaskan bahwa khamar itu haram ada, dan ayat ini tidak dihapus. Maka ini yang dimanfaatkan orang-orang liberal Bapak Ibu. Maka ada dalam ilmu usul fikih namanya an-nasikh wal mansukh. Ayat itu masih ada, hukumnya tidak berlaku karena sudah dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat berikutnya. Ada ayat itu dihapus hukumnya dengan hadis. An-nasikh wal mansukh, ayat dihapus hukumnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musuh ada. Tapi ini yang dimanfaatkan liberal. Nanti kita khawatir ada orang datang, kalian itu boleh minum, boleh mabuk kecuali sholat. Ayatnya ini dalam surah Nisa, jangan kalian mabuk kalau kalian sholat. Berarti di luar sholat boleh mabuk. Jam 10 jam 3 malam boleh mabuk. Kalau mau subuh jangan mabuk. Tapi sudah dihapus hukum itu, walaupun ada ayatnya, tapi hukumnya sudah tidak berlaku karena sudah dihapus dengan ayat berikut. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya menyampaikan. Maka Abu Hurairah itu sahabat itu kembali kepada pembahasan kita tentang siwak. Ketika berkumpul sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan ketika Nabi bersiwak, maka Nabi mengatakan laula ada suku ala ummatin la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin aw inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya suruh mereka bersiwak ketika sholat dan ketika hendak berwudu. Ada yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ingin bersiwak tapi dia tidak punya gigi? Ya, sudah ditanya sama, maaf bukan menyinggung. Bagaimana kalau dia ingin bersiwak ya Rasul, tapi gigi tak ada lagi? Karena gigi ini bukan faktor usia, ada yang memang masih muda habis giginya. Tapi sekarang sudah ada ganti gigi. Bagaimana kalau dia ingin bersiwak dengan kalau dia tidak punya gigi? Karena kalau masih tetap pakai siwak bukan malah tambah bersih, darah yang keluar kalau tetap dibawa semua. Karena Rasulullah mengatakan ya alu asabi'ahu, kalau dia ingin tetap bersiwak ketika mau sholat, maka boleh dia ganti siwak itu dengan jari telunjuknya. Tapi setelah itu jangan cium lagi. Sudah digosok dicium pula hati muntah Bapak Ibu. Berbeda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga siwak. Kemudian yang keempat nikah, menikah. Para Nabi dan para Rasul itu kata Nabi SAW dikatakan abayu para Rasul menikah. Nabi SAW usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, istri pertama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi berusia 25 tahun. Dalam satu riwayat Khadijah mengatakan 40 tahun. Nabi SAW menikah dengan Khadijah, ya. Karena Khadijah kagum melihat kepribadian Nabi SAW. Kisahnya seperti itu. Orang yang membawa barang dagangan Khadijah, Khadijah ini dalam satu kisah Bapak Ibu dikumpulkan harta orang di Makkah itu masih sama dengan hartanya dia saking kaya yang Khadijah ini. Jadi orang bawa banyak, bawa dagangan Khadijah ke negeri
Sam berjualan bagi hasil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dari kecil dia sudah berdagang 12 tahun usianya, sudah dibawa pamannya ke Sam untuk berdagang. Pamannya untuk berdagang, ayahnya juga berdagang. Abdullah itu berdagang. Maka kita disebutkan di Al-Bazali meninggal tufiya bil Madinati abuhu, tufiya bil Madinati Munawwarah Abu Abdullah. Dalam surah Al-Madani kita sebutkan bahwa bapaknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di kota Madinah. Tufiya bil Madinati Munawwarah Abu Abdullah. Meninggal ayahnya Abdullah usianya 2 bulan dalam kandungan, meninggalnya di Madinah, berisi dalam berdagang, usaha, bisnis. Jadi pamannya Abu Thalib juga sama, Abbas juga sama. Abbas karena saudara Abdullah ini kita kenal ada 5, Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya 4, 5. Abdullah ayahnya Nabi, Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab. Maka Abbas juga sama, Abu Thalib juga sama. Maka Nabi SAW berdagang, dia bawa barang dagangan Khadijah mulai umur 24-25 tahun. Maka apa kata Khadijah, dia tanya pembantunya namanya Maisarah. Ya, dia katakan, siapa tadi yang bawa barang dagangan ini? Karena dia tidak temukan hasil seperti sebelumnya, seperti yang didapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Maisarah, dia ceritakan kepada Khadijah, Nabi itu berdagangnya luar biasa, tak susah-susah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia mudah dalam berinteraksi jual beli barang dia, ketika dia belanja di Sam untuk dibawa ke Madinah juga gampang. Kalau orang-orang Quraisy itu diilafi Quraisy ilafi min atas sitai wasai. Orang-orang dari Makkah itu pergi ke Sam, nanti setelah habis jualan mabuk dulu, main perempuan dulu. Nah, Nabi tidak, habis jualannya maka dia pulang. Ya. Maka belum sampai orang-orang yang belanja rombongan dari Sam ke Makkah, Nabi sudah sampai. Ketika dia sudah sampai, otomatis orang akan belanja barangnya ini, karena yang lain belum sampai, karena Nabi terpelihara. Itu sudah kebiasaan mereka berdagang di negeri Sam, habis jualan nanti 2 minggu, ada yang beberapa minggu di sana, baru kemudian pulang lagi. Maka kemudian Khadijah bertanya, siapa ini? Maisarah katakan Muhammad. Singkat ceritanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh pamannya Abu Thalib. Maka Nabi menikah umur 25 tahun dengan Khadijah istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menikah. Maka kata satu riwayat, siapa yang sudah menikah, man tazawwaja faqad istamala iman. Siapa yang sudah menikah maka sempurna, separuh imannya sudah sempurna. Faqad istamala iman, maka sempurna iman. Si alim-alimnya, si soleh-solehnya, anak aja imannya belum sempurna. Kalau belum menikah. Saya sudah menikah, Pak Ustaz, belum sempurna juga, bukan itu maksudnya. Aku sudah nikah sekali belum sempurna, Pak Ustaz, kalau nikah lagi kan lagi itu bukan ke sana arahnya, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, yang kelima, dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi mengatakan menikah. Nabi menikah, Nabi yang lain juga, Nabi yang lain juga menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang saya sampaikan, maka untuk kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada pribadi saya yang pertama adalah hayat, punya sifat malu tidak sholat, malu tidak puasa, malu. Jangan pula malu ke masjid. Yang diajak ke masjid, aku malu dah lama ke masjid, bukan malu itu yang dimaksud. Ya. Nah, malu maksiat, malu semua. Kita punya sifat. Nabi SAW sudah mengingatkan punya sifat malu. Kemudian memakai wangian sunnah yang memakai. Kemudian siwak, ya siapa yang pakai dan juga siapa yang tak mau pakai juga tak masalah. Ini jadi sunnah. Kemudian nikah juga sunnah. Orang berubah sunnah di Malaysia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini perdana mudah-mudahan nanti kesinambungan berlanjutan seperti yang disampaikan, ada pembahasan fikih, ada hadis, ada tafsir, ada untuk bahasa
tahsin bacaan Quran kita untuk berbagi semata-mata meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu luar biasa. Apa kata Nabi, siapa yang berkumpul dalam satu majelis ilmu maka Allah berikan, kata Nabi, ja'as sakinah fi qulubihim, ketenangan, kemudian wasiat alaihim rahmah, Allah senantiasa meliputi rahmat kepada mereka, wa dzakarallahu fi man indah, kemudian Allah menyebutkan kita dalam kepada malaikatnya, kemudian malaikat berdoa, Allahumma wafid lahu, Allahumma wafid lahu, Allahumma arham, ya Allah ampunkan mereka, ya Allah berikan rahmat kepada mereka. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Tidak ada yang baik tentang Allah. Kalau ada yang kurang baik karena keterbatasan dan kekurangan, kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Apakah itu juga boleh dilakukan oleh wanita? Karena terkadang ada wanita yang amannya itu memang sampai nanti itu sampai ya. Wangi-wangian kalau kaum wanita dengan laki-laki boleh, laki-laki tidak boleh berwarna, tapi boleh wangi. Perempuan tidak boleh. Tidak. Dan tabarruz jahiliyah. Janganlah berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Kalau sekedar saja boleh, tapi la tabarruz, jangan sampai seperti hiasnya jahiliyah. Yang jahiliyah itu kan mulai dari makeupnya, mulai dari kalau jalan identik dengan gerak kakinya. Jadi kalau dia jalan bunyi kering, jadi melihat menarik perhatian pria. Ya. Makanya dia tak nampak, cuma karena dia kering, dia cari mana bunyi itu banyak. Tabarruz dan jahiliyah. Jangan berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Tak boleh tak boleh melebihi. Artinya orang-orang jahiliyah disebutkan melebihi, mulai dari hiasnya, makeupnya dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk menjaga wangi bau badan itu tidak apa-apa. Cuma jangan sampai ini karena berdua kilo pun dia masih dicium lagi. Parfum siapa ini? Tapi memang ada, kalau laki-laki ada parfum memang di toilet itu. Kalau di Indonesia ini ada juga yang aslinya itu parfum rauh itu. Memang satu tetes saja tuh. Wanginya sudah luar biasa. Kalau perempuan tidak dibolehkan untuk memakai berhias yang berlebihan. Allah. Kalau tidak berbahasan juga mungkin ada yang bertanya, itu silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan ya. Itu. Kalau misalkan kita kalau ada waktu masuk masjid, sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah wudu, atau baru sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau waktu hanya satu sholat saja yang dapat di antara yang tiga itu, maka dahulukan qobliyah. Tidak usah tahiyat, tidak usah sholat sunnah wudu, ambil qobliyah karena itu yang lebih muakkad. Ya. Tapi kalau waktunya ada masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian setelah itu sholat sunnah wudu, kalau yang bagi berwudu habis berwudu, kemudian kalau ada waktu qobliyah. Karena qobliyah ini Bapak Ibu dia hanya antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah. Jadi kalau sudah selesai azan, kalau di sini misalkan hanya sekitar 7 menit, 8 menit, nanti mungkin dapat hadiah dengan qobliyah. Tapi kalau waktu itu cuma hanya qobliyah saja, maka qobliyah diutamakan. Nah, kalau sudah sampai di masjid atau imam sudah takbir, tak usah qobliyah, langsung ikut sholat wajib. Dan sholat sunnah itu kata Nabi boleh
diganti nanti setelah sholat subuh di qada. Niat qada sholat sunnah qabla subuh niatnya untuk qada, tapi memang betul-betul terlambat. Kadang-kadang ada memang tidur, mungkin alarm pun tak dengar, tiba-tiba sudah azan, buru-buru tak apa. Tapi kalau seperti itu kondisinya, imam sudah takbir, tak usah kembali lagi, kita langsung ikut imam, Allahu Akbar, kemudian setelah selesai boleh diqada, artinya ganti setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh ganti qada. Tapi tidak ada sholat sunnah sebelum setelah subuh sampai nanti terbit matahari. Tidak ada sholat sunnah kecuali sholat sunnah khusus kita tak ada, kecuali ada sebab. Kan tak ada sholat sunnah sebelum subuh sampai nanti subuh. Tak ada sholat sunnah habis asar sampai maghrib. Sholat sunnah mutlak yang tidak ada. Tapi kalau ada sebab yang menyebabkan dia sholat tak masalah, maka boleh sholat jenazah setelah sholat asar karena ada sebabnya. Boleh dia sholat sunnah setelah asar, ada sebabnya. Apakah dia mengganti sholat sunnah tahiyatul masjid, dia tiba-tiba baru datang ke masjid habis sholat asar, kemudian dia sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sebab boleh. Mutlak yang tak ada. Sama dengan habis sholat subuh sholat sunnah mutlak tak ada. Tapi mana tahu dia bodoh, misalkan di sholat subuh, saya dulu banyak tinggal sholat subuh, misalkan habis sholat subuh dia bodoh atau sholat sunnah, maka boleh. Karena bodoh ini ada ulama yang membolehkan bodoh kalau sholat wajib. Allah. Jadi sholat sunnah fajar itu disebutkan sholat sunnah fajar, tapi waktunya antara azan dengan iqamah. Itu yang dimaksudkan tadi. Khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya ini sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah azan, antara azan dan iqamah. Biasanya masjid ini pun tadi ada mungkin 7 menit dan 8 menit antara azan dan iqamah. 2 rakaat. Kalau tidak sempat, tiba-tiba sampai sudah sholat, maka boleh diqada setelah sholat subuh, boleh diganti. Tapi memang betul-betul terlambat. Nah, bulan yang dari rumah lambat-lambat aja nanti bodoh aja. Nah, tak bisa. Itu kesengaja. Allah. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan kita ini. Mohon maaf, kita tutup untuk mengambil keberkahannya. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah lebih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim